Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Shalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dai anta maksudi wa ridha kama nabi amdini wa habbaka wa wa amdini wa kabara. Hadapan guru-guru kita di Torek Koko di Yanuk Samania Pondok Jabaran. Khusus kepada Syekhina Wujida Murabbi'ina Hadrati Syekh Muhammad Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama kita hormati Bapak Tarling Syekh Mursyid, Pak Haji Ma'ruf, Ainur Rafiq. Kita doakan beliau sehat selalu, sehat. Dalam rangka berkhidmat kepada guru Mursyid. Sampai berhajat, semua kita yang bahagia dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan. Amin. Semuanya, Amin. segalanya, Amin. selamanya. Amin. Dari Allah melalui guru-guru kita, lebih khusus melalui para sahabat. Itu anak yang dimakan Allah. Jadi semua huruf yang ada di dalam kitab Fadhilul Syuhur itu kembalinya kepada zikir, kembalinya kepada talqin. Yang disampaikan tadi syajarah, bahwa syajarah itu pohon itu ada pohon baik, ada pohon yang jelek. Pohon yang baik itu adalah pohon yang ditanam. Dalam bahasa tasawuf adalah kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan oleh guru mursyid. Itulah Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran dikatakan inna anzalna itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah disimpulkan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah disimpulkan lagi menjadi lafaz Allah disimpulkan lagi menjadi hu, makanya inna anzalna. Jadi hu itu adalah Allah. Allah itu adalah la ilaha Illallah. La ilaha illallah adalah Al-Quran. Maka pernah ada maklumat dari guru kita, siapa orang yang ditalkin dengan hu itu, sungguh dalam hatinya sudah ada Al-Quran 30 juz. Hebat ya hebat banget. Terus Al-Qur'annya mana? Ada secara zahir Al-Qur'annya ada di luar kepala. 30 juz kita ini sudah di luar kepala. Bener nggak? Betul. Ya. Jadi 30 juz sudah ada di luar kepala. Saking udah di luar ya nggak masuk-masuk. Ya. Jadi Al-Quran itu la ilaha illallah adalah Al-Quran. Makanya kan kita dengar syair Al-Quran qadim wahyu minul ya tanpa dinulis bisa diwaca iku jangan guru wasita Dentan sebagai ing jero dada Dentan sebagai ing jero dada. Jadi Al-Quran harus ditancapkan, ditanamkan ke dalam dada, ke dalam hati. Dulu zaman Abanom ada tulisan beliau kitab Miftahus Sudur. Nah, Miftahus Sudur diterjemahkan dengan kunci pembuka dada atau kunci pembuka hati. Miftahus Sudur. Jadi Al-Quran
ditanamkan. Siapa yang Al-Quran yang mana yang ditanamkan ke dalam hati? Bukan Al-Quran yang ada di masjid, bukan Al-Quran yang ada di musola. Lah kalau Al-Quran itu yang gede ditancapin ke dalam hati kita, modal. Ya. Modal. Maksudnya adalah inti Al-Quran, kalimat la ilaha illallah. Dan yang menancapkan juga bukan sembarang orang. Sembarang orang bisa nancapin. Imam tahlil juga kan bimbing juga. Nah itu taqarrubun ila dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun bangun. La ilaha illallah hayyun. La ilaha illallah. Itu kan 3 kali juga. Terus seterusnya ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya nggak ada gurunya, nggak pura-pura. Ya. Itu bukan nancepin namanya. Ditancapkan ke dalam dada itu nggak sembarangan, harus orang ahli. Dalam bahasa Miftahus Sudur, bisyarti ahliya min taqiyin naki. Yang menanamkan kalimat la ilaha illallah bukan orang sembarangan. Diambil dari orang yang hatinya bersih, hatinya takwa, bersih dari selain Allah. Ya. Bersih dari selain Allah. Yang ada hanya dalam hatinya hanya Allah. Enggak ada yang lain. Yang sudah fana, yang sudah tidak merasa punya apa-apa, yang sudah nggak mau apa-apa. Ya, ini kan bahasa guru kita. Nggak punya apa-apa, semua punya Allah. Nggak bisa apa-apa, semuanya adalah dari Allah. Nggak mau apa-apa, pengennya hanya maunya Allah. Nah, kita mah cuman wayang tidak ada gerakan wayang itu nggak ada. Yang ada gerakan dalam wayang mau nancap di kedua pisang, mau jungkir balik itu bukan loncat sendiri. Yang bikin loncat siapa? Dalang. Yang bikin jatuh siapa? Dalang. Yang bikin klenger siapa? Semuanya dalang. Ya terserah dalang loh. Mau berantem, mau kalah, mau menang, ya terserah gue dalangnya. Kalau ada wayang loncat sendiri, berarti wayang apa ini? Kerasukan. Wayang kesurupan. Jatuh. Jadi namanya wayang ya begitu. Inilah ibarat kita ini yang sudah ya, seorang guru musik itu sudah gak punya apa-apa. Yang gak punya apa-apa, gak mau apa-apa semua adalah kehendak Allah. Ma'arudu illa ma'arudallah. Saya tidak menginginkan sesuatu kecuali yang diinginkan oleh Allah. Kumaha Allah. Kita sebagai murid kumaha Allah. Terserah guru. Ya, mau dijadiin apa? Ibarat kita pemain sepak bola, terserah pelatih. Mau disuruh jadi penyerang, siap. Mau disuruh bertahan, siap. Mau disuruh penjaga gawang, siap. Mau dicadangkan, Siap. ya orang pemain kok protes. Saya jangan di belakang mulu dong, Pak. Jaga gawang mulu sekali-kali itu yang biasa nyerang suruh gantian. Bisa nggak kira-kira? Belum tentu. Maka jangan ngelamun, jangan ngayal ya. Semua ada bagian masing-masing. Kata pelatih ini pas buat menjaga gawang, ini pas buat bertahan, pas ini buat nyerang, ini yang ini, nah ini pas nih buat mungut-mungut bola doang.
Pelatih yang lebih tahu. Ya. Makanya kan kita nggak boleh kita. Gimana Habib minta itu nggak boleh. Nah, nanti saya jangan baca tambih mulu ya, saya pengen ceramah. Sumpah. Itu kata orang Jawa ini ikhwan koplak. Udah terserah. Disuruh apa aja. Disuruh MC siap. Disuruh tanwih siap. Baca Pancasila siap. Disuruh duduk manis aja siap, tenang aja, mangan. Mangan nggak? Mangan. Terserah. Tapi orang udut. Iya, gitu. Jangan khawatir lah. Jadi artinya apa? Ini kita semua harus bisa seperti itu, belajar. Makanya kita ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah, biar pohon kita menjadi pohon yang baik, menjadi syajaratun thayyibah, nancep akarnya kokoh ke bawah, daunnya hanya menjulang tinggi ke atas. Maka talqin zikir itu nggak akan pernah hilang. Sampai kapanpun talqin zikir itu nggak akan pernah hilang. Kadang-kadang kan ada orang ditalqin nggak ngamalin. Ada nggak? Ya jangankan kelas orang biasa, kelas A dengan jejen sendiri konon itu begitu ditalqin nggak langsung ngamalin. 5 tahun kemudian baru ngamalin. Soalnya kan dia orang pinter, jadi nyari perbandingan dulu. Gimana? Dia orang pinter, ya ibarat orang bisnis kan. Dia tanyain berapa harganya sekian, nggak langsung beli. Bandingan dulu, di sono berapa ya harganya? Sono bergana, udah muter-muter, akhirnya balik lagi. Cocok, ini harganya pas, soalnya di sana lebih mahal. Lah kalau sekelas beliau, perbandingan dulu, abang begini, nyari dulu lagi, gini. Akhirnya 5 tahun baru balik lagi mengamalkan la ilaha illallah. Itu ada yang seperti itu. Makanya jangan heran ada orang ditalqin dari zaman Abah Anom baru nongol sekarang. Ada nggak? Ada ikhwan tahun ikhwan baru ya? Ya baru stok lama Pak. Baru tapi stok lama. Kenapa dari zamannya Abah Anom? Udah ini, terus kemana aja ya nggak tahu deh kena angin apa. Itu banyak yang begitu. Beberapa waktu yang lalu sebelum puasa ada datang. Saya perasaan kenal, iya saya tahu Bapak. Saya dulu suka manakib di sono. Nah sekarang kemana? Ya tahu hilang kata saya. Jadi hilang. Jadi zaman Abarom terus hilang, tahu-tahu nongol lagi. Jadi tapi tanaman itu nggak akan hilang. Paling tidak orang yang pernah ditalqin itu, ya kata bahasa Abano, paling hina nanti husnul khotimah. Itu yang nggak ngamalin, apalagi ngamalin. Jadi nggak akan husuk, nggak akan hilang, nggak akan sirna. Sudah ditancapkan oleh guru mursyid, nggak akan hilang. Pernah ada orang Bandung kalau nggak salah, zaman Abano. Orang Bandung ditalqin di Suryalaya. Begitu pulang sampai ke rumah nyesel. Kenapa saya ditalqin? Besok ke sono lagi Datang lagi ke Awanan, saya minta dicabut. Jadi talqinnya nggak dicabut lagi. Kan ditanam, suruh dicabut lagi. Ini kan orang berani namanya. Ya nggak masalah, orang nggak ngerti kan. Akhirnya benar datang ke Suryalaya, datang ke Abah Anom. Abah, mohon maaf Pak, tolong talqin yang kemarin dicabut lagi. Wih luar biasa.
Jawaban Abah Anom apa? Lembut. Abah Anom nggak pernah Maksa. marah, ya. Nggak pernah marah. Ya kalau kita ada murid kayak begitu, enaknya diapain? Ya, udah kasih ijazah, dikasih ini. Ini Pak, mohon maaf, ijazahnya saya balikin. Wah, merah muka kita. Apa kata Abah Anom? Ya, Mang, sudah nggak bisa, Mang. Itu mah hak Mamang. Jadi ternyata kata Abah Anom, talqin itu hak Mamang. Jadi hak punya Mamang yang dititip itu bukan ke Abah Anom. Jadi setelah proses talqin itu hak itu dikasihin. Jadi aman seperti Abah Anom dikasih amanat ini punya si A, punya si B, udah dikasihin. Itu nanti terserah Mamang mau dipakai mau enggak, nanti juga ada gunanya. Makanya kan sekarang kalau didengar kemudian ada ikhwan baru, lagi ngapain tuh? Oh, dia lagi mengambil haknya. Kan bahasanya gitu. Oh, dia mengambil haknya. Itu bahasa halusnya gitu. Mungkin ada bapak ibu yang mau mengambil haknya, hak talqin, dipersilakan. Kadang-kadang kalau nggak bahasa begitu takut. Oh, siapa yang mau ditalqin? Takut talqin, gue udah mati. Nggak bisa, Mang, itu punya Mamang. Ya, itu amanat punya Mamang. Makanya kan ini wakil talqin tugas berat tapi mulia kan begini. Ada orang, ya kalau dulu mah waktu wakil talqin masih sedikit, ya. Wah, saya namanya tamu tengah malam itu udah biasa. 1:30, jam 2, nanti gedor-gedor pintu. Orang datang minta ditalqin. Ya harus siap, ngantuk nggak ngantuk siap. Siap nggak siap kudu. Karena ini amanat, nggak boleh besok aja ya, nggak boleh. Dia mau ngambil haknya langsung kasih. Jangan nunggu besok, takutnya nggak ada umur dosa. Nggak ada dosa. Ini makanya berat tapi sekarang alhamdulillah kita kan udah banyak di mana-mana, Bekasi banyak, Bogor banyak, Jakarta udah banyak, jadi ya rada nyantai gitu, nggak kayak awal-awal. Jadi nggak bisa, itu hak Mamang kata Abah. Udah nggak bisa, itu punya Mamang, nanti juga Mamang butuh. Makanya ya pulang benar. Beberapa waktu kemudian dia jatuh sakit ya. Sakitnya aneh, didiagnosa nggak ketemu. Ini penyakit apa nih kamu? Udah badan nggak karuan. Dokter dari rumah sakit ini nggak ketemu, nggak ada obat. Ya orang penyakitnya aja nggak ketemu, bagaimana ngobatin? Ya, nggak ketemu penyakitnya nggak ketemu, tapi badan nggak enak. Akhirnya dia mikir, wah barangkali ilmunya, obatnya yang dulu dikasih Abah Anom itu yang saya simpan. Akhirnya mulai itu korek-korek lagi, dia zikir dengan zikir la ilaha illallah. Kalau dulu kan la ilaha illallah. Kadang-kadang dulu ada yang gigi satu dulu katanya. Gigi satu, gigi dua, baru ngebut nih. Saking ngebutnya aja, saking ngebutnya, ya itu udah nggak keren lagi itu. Kalau sekarang kan langsung gigi, langsung gas. Nah, bikin ternyata apa? Sembuh. Penyakitnya sembuh. Kaget ya. Ini didiagnosa nggak ketemu, ya boro-boro obatnya apa? Begitu zikir sembuh. Akhirnya alhamdulillah.
Bener kata Abah Anu. Saya butuh. Akhirnya datang lagi ke Surabaya, sungkem lagi, nunduk-nunduk, Abah, hatur nuhun, Abah. Bener Abah, saya butuh, saya punya penyakit yang gak karuan, jelas, nggak diobatin, nggak bisa. Ternyata sembuh dengan la ilaha illallah. Jadi makanya tumbuhan yang telah ditanam oleh guru mursyid kalimat thayyibah itu nggak akan hilang. Dia apa juga nggak bakal hilang, biar orangnya babak pelur juga tetap tanamannya nggak bakal hilang, karena yang nanam itu bukan orang sembarangan. Orang yang punya pandangan basirohnya tembus, ini di dada kita semua ini kelihatan. Ya, ada cahaya di dua jari di bawah susu itu kelihatan. Dan juga ya semua nggak sama. Ada yang terang banget kayak 100 watt. Ini berarti luar biasa orang yang bikinnya istiqomah. Ada yang terang, nggak pakai banget. Ada yang biasa aja. Ada yang rada redup 10 watt. Ada yang lebih redup lagi 5 watt. Ada yang kelap-kelip ini kadang hidup, kadang ini. Wah, ini berarti jarang zikir, jarang mana. Tapi ada, kelap-kelipnya ada. Ya lumayan lah, istilah kelap-kelip itu buat nyalain rokok. Jadi setiap dagangan masing-masing beda-beda, tergantung perawatan. Ya kayak kendaraan kan, meskipun kendaraan stok lama, tapi kalau perawatannya bagus, top chair ya. Tapi meskipun baru nggak dirawat, oli nggak dikontrol, jebol kata Pampertino. Iya. Oli udah waktunya ganti, udah kelewat, didiemin aja. Bensin tinggal sedikit, nekat. Wah. Kadang-kadang kan itu nekat aja. Insya Allah barokah nyampe. Ya kalau ilmunya sampai di situ nggak apa-apa. Ya. Kalau keyakinannya sampai di situ, kayak siapa tuh orang Pemalang dulu, Kiai Juret ya. Ke siapa tuh? Yang di Suryalaya dulu. Ya, datang ke Suryalaya ngetes Abah Anom. Coba Abah Anom tahu nggak saya nggak punya duit? Saya nanti pamitan. Dikasih duit nggak saya? Motor saya ini bensinnya habis. Ya. Bensinnya habis. Tahu nggak Abah Anom? Saya nggak punya duit. Kalau benar-benar Abah Anom wali, mestinya beliau tahu pulangnya saya dikasih ongkos untuk beli bensin. Ternyata Abah Anom nggak ngasih. Udah sana pulang. Wah, berarti nggak tahu nih Abah Anom. Iya, bahasanya belum tahu nih. Ya udah pulang. Dari Suralaya ke Pemalang ke Pekalongan. Jauh itu. Ya lumayan, berapa tuh dari Suralaya ke Pekalongan? Ya ada 4 jam 5 jam. Sepanjang jalan ternyata nggak ngisi bensin. Nggak ngisi bensin, dia nggak ngeliat tuh jalan terus. Penasaran sampai rumah, dibuka juga ini bensin, masih utuh. Boleh coba? Manakin besok bawa motor nggak usah isi bensin. Insya Allah. Jadi itulah guru mursyid tanaman yang sajaratun thayyibah itu gak akan hilang. Semua juga akan lihat, malaikat juga akan lihat. Oh ini beda ini cahayanya mumpul ini. Jadi
Cuman ya cahayanya ada yang terang, ada yang redup, tergantung perawatan. Nah kalau perawatannya bagus, kendaraan cer biarpun mobil tua juga. Mobil tua juga. Kalau perawatannya bagus, cer. Makanya di jalanan masih suka ada tuh sedan-sedan tahun berapa itu? 70-an. Nah, sedan 70-an, yang sedan 80-an, itu kan kalau istilah orang itu udah punya anak, bisa punya cucu gitu. Umur 50, tapi masih kenapa? Perawatan. Sebaliknya mobil Grace ini, mobil bagus, cakep, mobil masa kini, kok malah mau kan apa? Perawatan. Jadi belum jaminan, wah ini Ikhwan lama itu. Dari zamannya Abah Anom udah tokcer banget, belum tentu. Gimana perawatannya? Kalau perawatannya kontinu, manakibnya tokcer terus, jalan terus, ya khatamanya, zikirnya, ya tetap tokcer, jos. Tapi kalau yang kayak tadi tuh, zaman Abah Anom aja kurang lancar, habis itu masuk garasi. Masuk garasi, zaman Abah Anom, zaman Abah Aus, begitu muncul lagi, kira-kira itu mobil mogok aja. Susah, ya, susah diberesin. Modalnya gede, nanti harga jualnya juga. Jadi belum tentu kadang-kadang ikhwan baru. Kadang ini ikhwan baru ditalkin langsung naik. Bahkan kan ada ikhwan yang baru ditalkin langsung diangkat jadi wakil. Ada nggak? Profesor siapa? Profesor banyak. Profesor kali syaratnya profesor. Ya. Jadi dari profesor dulu, jadi nggak ada profesor ikhwan biasa, nggak ada. Ya, meskipun bukan ahli agama, ya, tapi ahli ilmu. Profesor Edi Sundardo itu ahli serangga, penelitiannya di sawah. Begitu ditalkin diangkat wakil. Profesor Supardi, guru besar Unindra Condet, ahli pendidikan, diangkat. Di UGM ada Profesor Sri Ahimsa, ahli antropologi. Profesor Subandi, ahli di psikologi. Jadi diangkat. Itu artinya apa? Begitu ditanam langsung tumbuh, langsung buah. Ada yang kayak gitu. Semua adalah kehendak Allah. Makanya ada profesor nanya, dia kaget, baru saja ditalkin malah diangkat jadi wakil. Akhirnya profesor itu nanya kepada Abah mohon maaf, apakah ini dari Allah, katanya. Ragu, maaf, apakah pengangkatan ini dari Allah, kata profesor tadi. Dijawab oleh Abah Skakster, Pak Profesor, apa ada di dunia ini yang enggak dari Allah? Dibalikin, Profesor nanya, apakah ini pengangkatan dari Allah? Kata Abah, dijawab Profesor, apakah ada di dunia ini yang enggak dari Allah? Enggak ada, Abah. Ya udah, selesai, laksanakan. Jadi enggak berdebat macam-macam, enggak. Langsung katak. Ya, orang di atas rata-rata. Ya. Gurunya profesor. Maka kita alhamdulillah, ya kita ngikut aja. Jadi profesor bukan, S1 ya alhamdulillah mungkin, S2 belum, apalagi S3. Ada juga S3, tapi ya SD, SMP, SMA itu S3 juga. Mudah-mudahan kita semua diberi istiqomah, berkah semuanya. Kita bacain Fatihah sekali lagi dengan warokat guru kita.
yang berulang tahun, Ibu Haja Ira, dan semakin berkah, semakin sehat. Amin, 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 amin. Keluarga di awas. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.